Di video kali ini, saya akan menceritakan seluruh cerita dari film Emily. Film ini telah merilis pada tanggal 4 Maret tahun 2016. Di dalam film ini bercerita tentang orang tua yang ingin bepergian keluar kota untuk merayakan hari anniversary pernikahan mereka. 3 anak mereka mendadak harus ditangani oleh pengasuh mereka yang baru. Apakah yang akan terjadi pada anak-anak mereka? Tanpa berlama-lama, yuk simak alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Anna yang sedang menelpon seseorang untuk membicarakan tentang dirinya yang akan mengasuh anak nanti malam. Tak lama setelah itu tiba-tiba Anna diculik oleh seorang wanita dan juga seorang pria. Masih belum diketahui apa motif dari mereka untuk menculik si Anna. Wanita yang menculik Anna akan menyamar sebagai Anna dan mengasuh anak-anak yang seharusnya diasuh oleh anak asli. Malamnya wanita itu pun pura-pura menjadi Anna dan pergi ke rumah keluarga Thompson. Keluarga Thompson sebenarnya memiliki pengasuh langganan yang bernama Maggie, tetapi Maggie berhalangan untuk hadir. Karena hal itulah, Maggie meminta temannya yaitu Anna untuk menggantikannya mengasuh anak dari keluarga Thompson. Anak-anak yang akan diasuh oleh Anna antara lain Jacob, seorang anak laki-laki berusia 11 tahun, Sally, seorang anak perempuan yang berusia 9 tahun, dan Christopher, seorang anak laki-laki yang berusia 4 tahun. Orang tua mereka rencananya akan pergi berkencan untuk merayakan hari anniversary pernikahan mereka. Maka dari itu Anna diminta untuk menjaga Jacob, Sally, dan juga Christopher. Sampainya di rumah keluarga Thompson, ayah dan ibu mereka yang bernama Thompson dan Joyce langsung memperkenalkan ketiga anak mereka kepada Anna. Mereka juga memberitahu peraturan yang berlaku bagi ketiga anak mereka. Setelah itu mereka berdua pergi meninggalkan ketiga anaknya bersama dengan Anna. Setelah mereka pergi, Anna mulai menemani Sally, Christopher, dan Jacob untuk bermain bersama-sama. Anna mulai memberi kebebasan pada mereka untuk melakukan apapun yang mereka sukai. Setelah beberapa saat, Anna mengajak mereka bermain petak umpet. Jacob pun mendapat giliran berjaga dan ia mulai berhitung mundur. Selama Jacob menghitung, Anna mulai berkeliling rumah keluarga Thompson. Anna dengan sengaja mematikan modem internet, mencabut telepon rumah, melepas tali sepatu milik Jacob, dan membuka brankas milik Thompson yang berisi sebuah pistol. Saat selesai berhitung, Jacob pun mulai mencari mereka bertiga yang sedang bersembunyi. Lalu Jacob menemukan Anna yang sedang berada di kamar mandi. Anehnya, Anna menyuruh dia masuk ke kamar mandi untuk meminta tolong kepadanya mengambilkan pembalut karena ia sedang haid. Tidak hanya itu saja, Anna memaksa Jacob untuk membuka pembalut itu dan menyerahkan kepadanya. Kemudian Anna menggunakan pembalut itu tepat di hadapan Jacob. Jacob lihat Anna sedang memasukkan pembalut ke dalam, hanya bengong dan tidak bisa berkata apa-apa. Setelah Anna pergi, Jacob pun memberitahu temannya yang bernama Howie bahwa ia telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Di sisi lain, pria yang ikut menculik Anna asli sedang mengintai orang tua Jacob. Sementara itu, orang tua Jacob sedang menikmati makanan mereka sambil membicarakan Jacob yang mulai tertarik pada hal-hal yang berbau 18+. Hal itu diketahui saat ia melihat histori pencarian berbau 18+ di browser milik HP Jacob. Kembali lagi ke rumah keluarga Thompson. Setelah mereka selesai bermain petak umpet, Anna memberikan mereka memakan banyak cemilan. Tidak tanggung-tanggung, Anna juga membiarkan mereka menggambar di dinding rumah mereka. Sementara itu, Anna masuk ke kamar orang tua mereka untuk mengacak-acak barang pribadi milik Joyce. Tak lama setelah itu, Anna datang menghampiri mereka yang sedang menggambar di dinding. Di sini Jacob mencoba menarik perhatian Anna dan menuliskan nama Anna di dinding. Tetapi Anna hanya tertarik pada Christopher. Tak berselang lama, Jacob mengajak Anna, Sally, dan Christopher untuk memberi makanan ular piton miliknya. Awalnya Jacob ingin memberi seekor tikus yang sudah mati untuk sarapan ular pitonnya. Namun Anna memberikan ide gila di mana mereka akan mengambil hamster peliharaan Sally untuk diberikan kepada ular piton. Sally tidak setuju dengan ide yang diberikan oleh Anna. Christopher yang mudah sekali disuruh langsung memasukkan hamsternya ke dalam kandang ular piton. Hanya butuh beberapa menit, ular itu langsung melahap hamsternya. Sally sangat bersedih karena hewan kesayangannya telah dimakan. Kemudian Jacob menyadari Anna yang salah dengan tindakan Anna yang lebih perhatian kepada Christopher. Kemudian Anna mengajak Sally dan Christopher untuk menonton film. Namun bukannya film yang mereka tonton adalah kartun, Anna malah menunjukkan film dewasa kepada Sally dan juga Christopher. Sementara itu Jacob berpura-pura ke kamar mandi untuk menyelidiki identitas Anna.
Dirinya pun secara diam-diam mengambil tas Anna untuk mencari identitasnya. Benar saja Jacob menemukan fakta yang sangat mengejutkan di mana Anna yang sedang mengasuh mereka ini memiliki nama asli Emily. Jacob pun terkejut, ternyata Emily sudah menipu mereka dengan menyamar sebagai Anna. Lalu Jacob mencoba menghubungi Robbie untuk memberitahukannya tentang Emily yang menyamar menjadi Anna. Tak lama setelah itu Jacob mendengar suara desahan dari film yang ditonton oleh mereka. Ketika Jacob melihat film tersebut, dirinya langsung mematikan TV dan langsung memarahi Anna karena ia telah menunjukkan film dewasa kepada anak-anak yang masih di bawah umur. Setelah itu, Anna menyuruh mereka untuk tidur. Tetapi sebelum tidur, Anna membacakan sebuah cerita yang ia buat untuk Christopher tentang ibu beruang dan si kecil Kabi. Cerita ini hanya ia bacakan untuk Christopher. Di dalam ceritanya berkisah tentang ibu beruang berjuang untuk menghidupi kebutuhan si kecil Kabi, tetapi suatu hari si kecil Kabi meninggal akibat kelalaian ibu beruang. Ibu beruang besar bersedih atas kematian si kecil Kabi. Kemudian ia bertemu dengan hyena kurus untuk membantu ibu beruang membuat si kecil Kabi yang baru, tetapi tidak lagi bisa membuat si kecil Kabi. Kemudian ibu beruang dan hyena kurus membuat banyak masalah yang mengharuskan mereka pergi ke tempat yang baru. Rencananya ibu beruang dan hyena kurus akan mencari Kabi yang baru agar mereka tidak bersedih lagi. Ternyata cerita yang ia bacakan merupakan kisah nyata dari Emily yang telah kehilangan anaknya. Sebelum Emily berpura-pura menjadi Anna, ia telah mengincar Christopher untuk dijadikan si kecil Kabinya. Maka dari itu si Emily menculik Anna dan menyamar sebagai Anna agar ia bisa menculik Christopher. Setelah bercerita, Anna meminta Sally, Jacob, dan Christopher untuk segera tidur. Saat melewati kamar orang tuanya, ia menemukan senjata milik ayahnya yang tergeletak di atas kasur. Ia pun memanggil Jacob dan memberitahukan bahwa senjata milik ayahnya tiba-tiba saja berada di kasur. Di sana Jacob juga membongkar identitas asli dari Emily yang menyamar sebagai Anna. Sayangnya percakapan mereka didengar oleh Emily. Kemudian Jacob mengarahkan pistol ayahnya ke arah Emily, tetapi Christopher tiba-tiba datang dan membuat Jacob menyembunyikan pistol itu di balik bantal. Namun Christopher berhasil menemukan pistolnya untuk dijadikan sebuah mainan. Karena Christopher mengira itu adalah mainan, ia langsung menembak Emily dengan pistol itu. Tapi untung saja pistol itu tidak terisi oleh peluru. Emily segera mengambil pistol itu dari tangan Christopher. Tak lama setelah itu, bel pintu rumah pun berbunyi. Emily sedikit panik karena kedatangan orang tersebut. Lalu Emily meminta Jacob, Christopher, dan Sally untuk diam. Sementara Emily membuka pintu, ternyata yang datang ke rumah itu adalah Maggie, pengasuh yang biasa bekerja di rumah keluarga Thompson. Maggie datang ke sana karena Anna belum memberi kabar kepadanya. Tetapi saat sampai di rumah keluarga Thompson, ia malah bertemu dengan Emily dan mulai bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Anna. Emily pun beralasan bahwa ia adalah teman Anna yang bertugas menggantikan anak untuk mengasuh anak-anak karena Anna sedang sakit. Kemudian Maggie ingin bertemu dengan Sally, Jacob, dan Christopher untuk memastikan mereka baik-baik saja. Emily pun panik dan meminta Maggie menunggu sebentar selagi ia memanggil mereka bertiga. Sebelum itu, ia meminta pria kurus untuk mengirim pesan singkat ke Maggie melalui HP Anna untuk membuat Maggie berpikir bahwa Anna memang benar-benar sakit. Setelah mendapatkan pesan dari Anna, Maggie pun memutuskan untuk pergi, tetapi Sally mengajarnya dan memasukkan sebuah kertas ke dalam tas Maggie. Emily melihat Sally seperti memasukkan sesuatu ke dalam tas Maggie. Emily pun segera mengejar Maggie dan membenturkan kepalanya hingga pingsan. Kemudian Emily menyembunyikan Maggie di salah satu ruangan. Setelah itu Anna memberikan jus yang telah dicampur obat tidur pada mereka bertiga. Karena Jacob merasa ada yang aneh dengan minuman itu, ia pun diam-diam memuntahkan minuman tersebut. Kemudian Emily menerima telepon dari Joyce. Joyce memberitahu bahwa mereka berdua akan pulang ke rumah dalam waktu 20 menit. Setelah mereka menerima telepon dari Joyce, Emily langsung menghubungi pria kurus dan memintanya untuk mengulur waktu. Setelah menerima telepon, Emily pun mematikan seluruh lampu yang ada di rumah itu. Kemudian ia segera pergi ke kamar Jacob dan mencoba membunuh Jacob. Tapi ternyata Jacob tidak ada di sana. Di sisi lain, Jacob ternyata pergi menemui Howie di rumah pohon.
Jacob meminta bantuan Howie untuk meminjam telepon, tetapi Howie tidak membawanya. Kemudian Howie meminta Jacob kembali ke rumahnya untuk menyelamatkan Sally dan juga Christopher. Baru saja mencoba menyelamatkan Christopher dan Sally, ia melihat Maggie sedang berkelahi dengan Emily. Jacob pun mengambil kesempatan itu untuk menyelamatkan Christopher dan membawanya ke dalam mobil ayahnya. Setelah menyelamatkan Christopher, Jacob pun mencoba untuk menyelamatkan Sally, tetapi saat ia mencari Sally di ruangan bawah tanah, ia malah menemukan tubuh Maggie sedang terbujur kaku dengan darah yang berceceran. Tak lama setelah itu, Emily mengajak Jacob melakukan pertukaran di mana Jacob akan menyerahkan Christopher kepada Emily. Ia akan menyerahkan Sally kepada Jacob. Mereka pun melakukan pertukaran di halaman belakang. Ketika Emily buka tong sampahnya, petasan itu meledak hingga melukai wajahnya Emily. Ia pun meringis kesakitan karena luka yang ia terima. Jacob dengan cepat membawa Sally dan Christopher ke dalam mobil yang ada di garasi rumah mereka. Rencananya Jacob akan membawa mereka berdua untuk pergi dari rumah ini menggunakan mobil ayahnya. Tanpa pikir panjang, Jacob menabrak Emily yang saat itu sedang kesakitan akibat luka dari petasan. Di sisi lain, orang tua Jacob memilih pulang dengan taksi karena mereka terlalu mabuk. Di dalam perjalanan, mereka ditabrak oleh pria kurus, namun naasnya dirinya justru meninggal akibat luka pada kepalanya dan Thompson segera memanggil polisi untuk menyelidiki kecelakaan itu. Polisi tak menemukan identitas dari pria kurus dan saat mereka melihat bagasi mobilnya, para polisi terkejut karena menemukan mayat dari Anne yang asli. Mereka pun sangat kaget ketika mengetahui bahwa Anne yang asli telah tewas. Mereka segera pulang ke rumah dengan diantar menggunakan mobil polisi. Mereka khawatir dengan keadaan dari anak-anaknya. Di tengah perjalanan yang tak jauh dari rumah mereka, ayah Jacob melihat anaknya mengendarai mobil yang di dalamnya terdapat Sally dan juga Christopher. Jacob memeluk erat ayahnya karena dirinya beruntung bertemu dengan ayahnya. Akhirnya, keluarga mereka kembali berkumpul bersama. Film ini diakhiri dengan Emily yang berhasil kabur dengan luka yang lumayan parah dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Alangkah baiknya dukung channel ini agar berkembang dengan cara like dan subscribe. So, terima kasih dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.